kemuliaan yang paling agung. Kita punya nabi, yakni habibuna wa nabiyuna wa qurratul ayunina al-Mustafa wa maulana Muhammad. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pikir kita baca salawat, para ulama, para guru-guru kita nyuruh kita baca salawat, nyuruh kita dawam salawat, nyuruh kita memperbanyak, membiasakan untuk baca salawat. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh sama salawatnya kita, akan tetapi kitalah yang butuh untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa orang yang salawat sama Nabi, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmat sebanyak 10. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau katakan dan jelaskan, bila ada seseorang yang diberikan rahmat oleh Allah, satu saja dia mendapatkan rahmat dari Allah, maka satu rahmat tersebut akan cukup untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Bagaimana bila kita baca salawat satu kali, kita mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi katakan, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya, yakni barang siapa orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Baca salawat sama Nabi, untung apa enggak? Untung apa enggak? Logi apa enggak? Logi apa enggak? Betul. Iya, kampung naon ngaranna ya? Hah? Banyu Asih. Bener, Banyu Asih. Lu bener naon itu? Banyu Asih kan bener? Tuh, iya lanca bungur cenah ge. Ieu Ciburayut, ieu Muara Kidul. Muara Kidul mah imahaing atuh. Kampung Banyu. Mudah-mudahan di kampung Banyu Asih semuanya jadi ahli sholawat. Yang punya anak jadi anak yang soleh dan soleha. Ini semuanya mudah-mudahan jadi manusia-manusia yang senantiasa cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kumpul pada malam hari ini, yakni dalam rangka memperingati daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Maulana Muhammad, menyambut berbahagia atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Harus kita ketahui, sebelum kita kenal sama Nabi Muhammad, sebelum kita tahu sambutan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, jauh sebelum kita lahir ke alam dunia, Allah terlebih dahulu memberikan contoh menyambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala lahir ke alam dunia, meskipun caranya yang berbeda. Kita kalau merayakan maulid, menyambut kelahiran baginda Nabi, apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan bentuk panitia, ya, mintain sumbangan sama warga-warga semuanya, kumpul, diundang para habaib, diundang para ustadz, berikan makanan, dibaca Quran, baca maulid, baca salawat. Itu adalah salah satu kita memperingati daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara Allah menyambut daripada kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah katakan dalam Al-Quran, kita semuanya pasti sudah hafal. Jadi saya minta semuanya baca sama-sama ya. Suratnya surat Al-Fil. Hafal surat Al-Fil? Hafal apa enggak? Hafal apa enggak? Saya ajak semuanya baca surat Al-Fil untuk mengingat dan mengenang, untuk menyambut dan berbahagia atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sama-sama baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tayran ababil bijaratin min sijil. Ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara
kaifa fa'ala rabbuka bi'as أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل صدق Allahul Azim. Al-Bakir nggak bakal panjang lebar untuk menjelaskan itu surat. Intinya di situ kesimpulannya memberitahukan kepada kita bahwasannya ketahuilah nih manusia-manusia yang udah ketinggalan zaman, yang kadang lupa dengan sejarah nabinya, yang bahkan tidak kenal dan tidak mengetahui akan sejarah nabinya. Lihat, ini tanda-tanda bahwasanya pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat besar untuk menyambut hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dijelaskan bahwasanya kita semua tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Meskipun banyak perbedaan atau pendapat yang berbeda mengenai tanggal kelahiran baginda Nabi, akan tetapi yang masyhur, yang terkenal, yang masyhur yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lah, kenapa bisa disebut tahun gajah? Kunaon bisa dingaranan tahun gajah. Kunaon tadi ngaranan tahun sirem, tahun remetuk, tahun tarangge, tahun naon eta siraru. Kunaon disebutna tahun gajah teh kunaon? Penting untuk kita ketahui dulu. Sallu ala Muhammad. Itu berkah, insyaallah berkah. Dah, nggak tiap hari ka banjur, bener tuh. Kali-kali mah yang kudu di banjur. Ayo di banjur tadi hareup. Banjuran mana hiji-hiji ge. Lebih mana tadi? Tahun gajah. Kenapa bisa disebut tahun gajah? Dulu tuh belum ada tahun kayak sekarang. 2020 apa namanya? Tahun Hijriah. Dulu belum ada. Akan tetapi tahun tersebut itu disematkan kepada suatu peristiwa hal-hal yang terjadi, yang terbesar terjadi pada zaman itu. Ada yang gede ya? Ada yang gede? Lanjut apa mau ya? Benar. Coba tuh ulah didinya ngomong. Mungkin jadi apa ngomong-ngomong? Ngomong-ngomong tengah jadi kalau ngomong-ngomong lah. Lamun misalkan dirinya ngomong, didinya ngadengkeun. Didinya nu ngomong, didinya nu ngadenge. Bisa bantu. Pokoknya orang yang perjanjian. Lamun misalkan ayah bapak-bapak nu ngobrol orang karungan, setuju bantu? Setuju bantu? Lamun ayah bapak-bapak ngobrol orang karung. Lamun misalkan ayah ibu-ibu ngobrol orang. Lamun misalkan ayah pemuda ngobrol orang. Lamun misalkan ayah parawan ngobrol orang. Bawa balik cina gitu. Parawan bawa balik. Nges, pulang ngobrol ya. Bisa di karungan kayak. Lebih mana tadi? Tahun gajah. Ini tahun gajah. Yakni ada salah satu peristiwa yang sangat besar, sangat luar biasa yang terjadi pada zaman itu, yakni adanya pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang raja Habasyah yang mana merencanakan untuk menyerang, untuk menghancurkan daripada Ka'bah yang ada di kota suci Makkah. Tolong untuk dikasih jalan dulu ya, yang rapi ya. Lanjut apa enggak? Nih. Jadi peristiwa terbesar pada saat itu adanya peristiwa pasukan gajah yang berusaha menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi pasukan gajah yang begitu banyak dan besar, ternyata Allah utus para burung ababil atau burung yang berkelompok. Yang mana ini burung? Burung naon teh? Burung bergerombolan, ababil teh maksudnya. Burung yang berasal dari neraka jahanam. Lain. Neraka naon coba? Tadi dibaca ayatnya. Berarti baca surat tapi tanya isina. Di dia ulang ngobrol wae mangkana. Jangan sampai pulang dari sini nggak dapat manfaat. Nauzubillah min zalik.
Ya, kenapa imah nyalahkan itu ustadna teka hati ngomongna pos kumaha urang teh nyaho padahal tangkorakna ngobrol wae bener teh. Biasa kalau bagus gitu kan. Oh, cuma tengah hati urang teu meunang teu asup ilmuna. Tapi imah teu bisa nganaon cenah ge. Padahal memang manehna ngobrol wae batur keterangkeun ngobrol wae. Ngobrol wae atuh balik mah menang nanaon. Kurang ajar nyalahkeun ustad deh. Ya Allah. Wah, jadi mah insyaallah bala lagi sadayana amin. Ya Rabbal. Nih burung Allah ambil, Allah utus diambil dari neraka Sijil. Neraka Sijil diambil oleh Allah, diutus yang mana satu ekor burung membawa 3 buah batu. Batu yang pertama ditaruh di tangan di kaki kanan. Batu yang kedua ditaruh di kaki kiri. Batu yang ketiga ditaruh di mulutnya. Yang mana ini burung banyak bergelombol, dia terbang di atas pasukan gajah. Tatkala saat itu pasukan gajah akan menyerang Ka'bah. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata ini burung. Dia membawa 3 buah batu. Yang mana batu dia jatuhkan di atas tentara para pasukan gajah. Saat batu itu jatuh mengenai kepalanya, dan itu batu mengenai kepalanya tembus sampai ke kaki. Tembus sampai ke kabayang tuh kira-kira. Kabayang tuh? Kuana di baledog ya, pakai batu. Nah, karena hulu, set nembus karena suku kok dia. Kumaha yang terlaksana? Ya, gak ada yang mustahil bagi Allah. Pasukan gajah yang banyak besar hancur porak-poranda oleh pasukan burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kenapa pasukan gajah dihancurkan pada saat dia akan menyerang Ka'bah? Padahal kan Allah ini maha kuasa, Allah ini maha segalanya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, betul apa enggak? Nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Apapun yang Allah kehendaki maka akan terjadi, betul apa enggak? Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau seandainya Allah menginginkan pasukan gajah hancur sebelum menyerang Ka'bah, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Pasukan gajah sebelum menyerang Ka'bah sama Allah dihancurin, bisa apa enggak? Bisa. Bahkan sebelum membentuk pasukan sama Allah dihancurin, bisa apa enggak? Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Akan tetapi kenapa ini pasukan gajah dihancurkan pada saat akan menyerang Ka'bah? Itu menjadikan satu tanda bahwasannya Allah menyambut atas kelahiran baginda Nabi SAW, yakni yang berada di kota suci Makkah. Allah muliakan kelahiran Nabi, Allah sambut kemuliaan Nabi dengan cara Allah pancurkan pasukan gajah yang sebelumnya mustahil untuk bisa dihancurkan. Akan tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, lahirnya baginda Nabi SAW itu berbeda dengan kita semua. Yang mana detik-detik kelahiran baginda Nabi SAW ini malam menjelang subuh, yang harusnya gelap berubah menjadi terang benderang, yang mana pusat cahaya terang tersebut berasal dari rumah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, sehingga itu cahayanya terang, sehingga terlihat dari negara Syam, yang mana seluruh manusia heran, cahaya apa ini? Harusnya sekarang ini gelap, akan tetapi kenapa pada saat ini menjadi terang, ini hari? Ternyata di situ adanya kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana sebelum lahirnya Nabi, Allah Ta'ala mengutus para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk membacakan tasbih wa tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kita tadi kalau mau mahal qiyam ya, mau mahal qiyam biasanya baca itu dulu, subhanallah, alhamdulillah. Itu pun dibaca oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Raja malaikat-malaikat Jibril alaihissalam membaca kalimat tersebut untuk menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sujud. Enggak sampai di situ, bahkan matanya terlihat seperti memakai celak. Matanya seperti sudah memakai sifat, yang mana sifat bawaan dari lahir. Ini Nabi Muhammad SAW matanya sudah bersifat.
tali pusatnya sudah terputus, dan dia lahir dalam keadaan khitan. Dan satu-satunya makhluk yang lahir ke alam dunia, pertama kali dia lahir, yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari lisannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala illallah. Bayangin, zaman ayeuna aya teh orang pas gitu, begitu lahir langsung subhanallah alhamdulillah cek orangna bagian kolotna pasti nu innalillahi anak ya. Oh cek pernah ningali bener teh orang anak lahir langsung subhanallah walhamdulillah, karena kecuali baginda Nabi SAW. Kita tahu kalimat tersebut saat kita udah gede, udah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita baru kenal subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Nabi Muhammad baru lahir langsung membaca tasbih wa tahmid subhanallah alhamdulillah wa takbir wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa bisa Nabi Muhammad membaca kalimat tersebut padahal Nabi Muhammad baru lahir? Ya, Nabi Muhammad lahir itu setelah nabi-nabi sebelumnya lahir ke alam dunia. Zohirnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Akan tetapi penciptaan baginda Nabi SAW jauh sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk. Yang mana Nabi SAW beliau pernah berbicara dengan sahabatnya, yakni Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, yang mana beliau katakan, kata Nabi SAW, ya Jabir, tahukah engkau apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan seluruh alam semesta dan isi-isinya? Kata Sayyidina Jabir, wallahu a'lam wa rasuluh, yakni hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Lalu apa dikatakan sama Nabi Muhammad? Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ente tahu sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan seluruh alam semesta dan isi-isinya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur, cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena aku ciptakan engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta dan isi-isinya. Beradanya kita kumpul di sini, adanya kita di alam dunia ini, adanya bumi, adanya langit, alam semesta, surga dan neraka, malaikat dan bidadari, keseluruhnya diciptakan oleh Allah dikarenakan Allah menciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita punya Nabi luar biasa. Singkat cerita aja pokoknya, ini kita punya Nabi yang sangat istimewa. Kalau mau kita cari mana manusia yang lebih baik, yakni jawabannya satu, manusia yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Mana manusia yang paling bijaksana? Siapa manusia yang lebih bijaksana? Tak ada satupun manusia yang lebih bijaksana melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Siapa manusia yang paling sabar? Maka tidak ada satupun manusia yang lebih sabar daripada melebihi baginda Nabi besar Muhammad. Manusia mana yang paling berani? Tak ada satupun manusia yang lebih berani melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Mana manusia yang paling lembut, yang paling menyayang? Maka nggak ada satupun manusia yang lebih lembut dan lebih penyayang melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya dibilang Allah sempurna kan kanjeng Nabi tubuh dan ilmu serta perangai ya Rasulullah, salamun alaik ya Nabi sya'ni wa daraji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan gak ada satupun makhluk yang akhlaknya lebih indah, lebih agung melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Makhluqat, yakni menandakan bahwasannya tak ada satupun makhluk
yang menandingi kemuliaan dan derajat keluhuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu saya jelaskan salah satu akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mau dengerin apa enggak? Mau dengerin apa enggak? Nih, salah satu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, dengerin baik-baik. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi berjalan-jalan di pasar, berada di pasar, ini terlihat ada seorang nenek Yahudi. Seorang nenek Yahudi yang dia bukan Islam. Dia lagi belanja dan dia lagi bawa barang-barang belanjaannya yang banyak. Lalu Nabi SAW beliau melihat itu nenek. Lihat nenek keberatan bawa belanjaan banyak. Sampai akhirnya Nabi Muhammad menghampiri dan membantu untuk membawakan itu belanjaan yang dibawa oleh si nenek tersebut. Lalu ini si nenek dia nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak kenal siapa ini pemuda yang telah membantunya. Sampai akhirnya dibantu itu bawaannya oleh pemuda tersebut. Yakni pemuda tersebut adalah Nabi Muhammad, tapi si neneknya tidak tahu. Lalu dia bawa barang-barangnya sampai ke rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya, lalu nenek tersebut dia mengatakan, wahai pemuda, jangan dulu pulang. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau membantu saya untuk membawakan barang-barang dari pasar ke rumah. Jangan dulu pulang. Mungkin ada sedikit yang bisa saya berikan untuk engkau, wahai pemuda yang baik hati. Lalu dia periksa kantongnya, ternyata dia udah nggak punya uang. Dia bilang, wahai pemuda, saya udah nggak punya uang. Tadinya saya mau memberikan imbalan, pengen ngasih uang, tapi uangnya udah habis, nggak ada. Tolong jangan dulu pulang, saya akan memeriksa ke dalam rumah. Siapa tahu di dalam rumah ada sesuatu yang bisa aku kasihkan kepadamu, wahai pemuda. Gak tahu bahwasanya ini adalah Nabi Muhammad. Dia bilang pemuda kenyahuan bahwa itu nggak bantuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ini si nenek dia masuk ke dalam ngambil sesuatu, ternyata di dalam nggak ada apa-apa. Nggak ada sesuatu apapun yang bisa dikasihkan kepada Nabi Muhammad, kepada pemuda tersebut. Sampai akhirnya ini si nenek kebingungan. Wahai pemuda, aku ingin memberikan upah, memberikan uang, tapi aku tidak punya uang. Aku ingin memberikan sesuatu yang ada di dalam, ternyata di dalam udah nggak ada apa-apa. Maka aku tidak bisa memberikan apa-apa. Akan tetapi ada satu yang aku ingin beritahukan kepada kamu. Ada satu yang akan aku berikan kepada kamu, yakni berupa nasihat, yakni berupa arahan, yakni berupa himbauan, yakni berupa ilmu akan aku berikan kepadamu, wahai pemuda. Lalu Nabi Muhammad bagaimana sikapnya? Beliau tersenyum kepada si nenek tersebut, akan diberikan nasihat oleh si nenek tersebut. Padahal Nabi Muhammad ini anak Madinatul Ilm wa aliyu babuha. Nabi Muhammad ini adalah kotaknya ilmu, yakni seluruh ilmu itu berasal daripada baginda Nabi besar Muhammad. Enggak ada satupun makhluk yang lebih berilmu melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Akan tetapi karena akhlaknya yang sangat luhur, akhlaknya yang sangat agung, akan dinasihatin oleh si nenek, dia tersenyum Nabi Muhammad kepada si nenek tersebut. Artinya dia menerima apa yang akan disampaikan oleh si nenek tersebut. Lihat rendah hatinya Nabi Muhammad, lihat ketawaduannya Nabi Muhammad, lihat salah satu akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tersenyum, tanda akan menerima apa yang akan disampaikan oleh si nenek. Lalu si nenek kemudian berkata, wahai pemuda, ini yang ingin aku sampaikan kepadamu sebagai rasa terima kasih karena engkau telah membantuku. Apa wahai nenek? Kata pemuda tersebut. Ini kata si nenek, wahai pemuda, di kampung sana ada pemuda yang bernama Muhammad. Jangan sekali-kali engkau dekat dengan dia. Jangan sekali-kali engkau ikut dengan dia. Jangan sekali-kali engkau berhubungan dengan dia. Karena dia adalah pembohong, dia adalah pengkhianat, dia adalah penipu. Jangan sekali-kali engkau dekat dengan pemuda yang bernama Muhammad. Nih kata si nenek tersebut. Lalu bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW kepada sang nenek tersebut? Ini neneknya nggak tahu bahwa pemuda yang nolong itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW tersenyum kepada sang nenek tersebut. Sambil menatap, beliau mengatakan, wahai nenek, bagaimana bila yang engkau maksud Muhammad itu adalah aku yang ada di hadapanmu? Coba
Akhirnya si neneknya dia taubat, dia minta maaf, akhirnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Lihat salah satu, ini salah satu ya. Masih banyak, nggak ada yang mampu menuliskan keagungan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu. Nih, ayo nama orang bayangkan, ya, nu hadir di dia. Ayah nu ngaranna Kang Ujang, ayah teh Kang Ujang. Ayah Kang Ujang yang anak-anak ya. Nah, Kang Ujang ya punten ya. Kang Ujang lamun misalkan mangkat ka pasar, aya ini ku Kang Ujang ditolongan dibawakeun barang-barang nepi ka imahna. Begitu nepi imahna, jeung isi ini, pemuda ulah deket-deket jeung ngaranna Ujang, si Ujang pembohong, si Ujang kurang ajar, ulah sakali-kali berhubungan. Kira-kira eta Kang Ujang bakal kos kumaha? Ih, aing geus mantuan capek-capek malah dihina, geus kolot meledak. Oh, namun urang mah kos kieu tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu nggak ada satupun suri teladan yang lebih hak, yang lebih patut untuk dicontoh melainkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk terakhir sebagai penutup, Al-Fakir ingin memberikan sedikit info yang mana insya Allah Al-Fakir akan mengadakan daripada acara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah bertanggal 29 November 2020 yang alamatnya di Majelis Al-Mustafa SAW yang berada di Kampung Muara RT 3 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, yakni kediaman Al-Fakir sendiri. Jadi Al-Fakir menginfokan dan sekaligus mengundang, barangkali mudah-mudahan ada kesempatan, mudah-mudahan bisa hadir untuk menghadiri acara tersebut. Yang kedua, Al-Fakir minta doanya, mudah-mudahan itu acara senantiasa lancar, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, Al-Fakir mau mengajak barangkali jamaah ada yang mau berpartisipasi, ada yang mau nyumbangin hartanya buat maulid, silahkan. Kalau nggak mau nyumbang pun nggak apa-apa, yang penting doain aja. Mudah-mudahan acaranya biar lancar. Yang mau nyumbang silahkan, nanti ada, tinggal masukin aja di situ. Yang nggak mau nyumbang angkat tangannya, doain aja. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya sama-sama salawatan. Yang mau nyumbang silahkan, yang nggak mau nyumbang nggak apa-apa. Ya, betul Ustaz. Sambil salawatan, sambil yang mau sumbang silahkan untuk peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sama-sama keluarin suaranya, baca salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam.